Assalamualaikum, apa kabar Bolo? Bersama saya Fenty Zilan, kita kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami. Program Lobi kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan untuk tema Lobi kali ini adalah mengenai mutu pendidikan berkaitan dengan minimnya jumlah guru. Kemudian kita akan bahas juga bagaimanakah kualitas pendidikan di Surabaya dan upaya Pemkot untuk mengatasi minimnya jumlah guru ini seperti apa. Kita saksikan dulu cuplikan yang berikut ini. Menjadi salah satu kota besar di Indonesia, Surabaya tentu tak hanya harus memperhatikan tata kelola kota. Namun, hal penting yang harus juga diperhatikan adalah mutu dan kualitas pendidikan. Masalah pendidikan masih sering dijumpai di berbagai daerah. Perbaikan kualitas pendidikan masih perlu dilakukan melalui sistem pendidikan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Di antaranya memberikan kenaikan bantuan operasional pendidikan daerah pada jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Namun untuk mempunyai kualitas pendidikan yang baik juga dibutuhkan peran tenaga pengajar yang kompeten. Bagaimanakah kualitas pendidikan di Surabaya sejauh ini? Dan apakah jumlah tenaga pengajar sudah mencukupi untuk menuju kualitas pendidikan yang baik? Semua akan dibahas di Lobi. Kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami. Program Lobi kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Nah, sudah kita saksikan bersama cuplikan tadi, dan di sini tengah hadir juga narasumber Ibu Yuliana Evawati SHMKN. Beliau adalah Komisi D DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Yuliana? Cantik sekali hari ini. Baik. Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini karena ada coronavirus tapi tidak menyurutkan kita untuk tetap produktif ya. Betul. Insya Allah. Harus produktif. Harus produktif tapi tetap waspada ya. Waspada juga. Nah, tadi kita sudah menyaksikan cuplikan mengenai bagaimanakah kualitas pendidikan di Surabaya berkaitan dengan minimnya jumlah guru. Nah, betul. Sebelum kita ngobrol nih, Ibu Yuliana, bagaimana sih kualitas pendidikan di Surabaya ini? Oke, kalau menurut saya sih kualitas pendidikan di Kota Surabaya, kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir ya, sebenarnya kualitas pendidikan di Kota Surabaya ini meningkat. Kalau kita lihat dari hasil dari UN dari adik-adik kita semuanya yang ada di Kota Surabaya, kebetulan Kota Surabaya ini menaungi TK sampai SMP, di mana SMP kita pada tahun kemarin itu menduduki peringkat pertama. Tetapi untuk kalau memang Jawa Timur? Untuk Jawa Timur. Okay. Nah, kalau memang kita kita melihat dari agak mundur sedikit, memang Surabaya memang pada urutan masih yang ke-15, masuk 5 besar. Tetapi alhamdulillah untuk tahun kemarin 2019 itu lebih tepatnya kita mendapatkan NEM tertinggi. Tertinggi ya? NEM tertinggi. Oh, NEM tertinggi untuk se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Tetapi mengenai dengan itu sebenarnya ini hal yang baik, tapi kita perlu tetap meningkatkan itu ke depannya. Karena apakah dikala kita memang mendapatkan yang tertinggi, pertanyaannya apakah kita dapat mempertahankannya? Nah, ke depannya seperti itu. Tetapi kalaupun memang kita melihat kualitas pendidikannya, kalau saya pribadi, kalau menurut saya sendiri masih memang belum optimal. Tetapi karena kita lihat dari belakang-belakang memang ada peningkatan, ya cukup baik seperti itu. Nah, tapi untuk dari sisi pemerataan ya, kan di Surabaya ini sangat luas ya. Apakah sudah cukup merata, Ibu Yuliana? Pemerataan mutu pendidikannya. Jadi kalau kualitas pendidikannya sendiri, kalau menurut saya untuk pemerataan di Kota Surabaya ini menurut saya belum optimal. Belum ya, belum rata, dan menurut saya juga hanya di sekolah-sekolah favorit mungkin ya. Bukan, kalau saya bilang bukan sekolah favorit, tetapi sekolah yang tertampak di tengah kota. Jadi kalau sekolah-sekolah yang agak ke pinggir kota atau perbatasan dengan kota sebelah, di sebelah ujung timur dan ujung barat, kita lihat perbatasannya itu ada sekolahan, itu kalau yang saya lihat adalah sekolah yang kurang diperhatikan. Khususnya bahkan ada sekolah yang mendekati daerah ujung ke daerah tengah, itu juga masih ada yang belum diperhatikan. Seperti itu. Dan saya pun kemarin juga mendapatkan beberapa laporan, masih adalah banyak sekolah yang memang masih belum selayaknya.
Berarti kalau dari indikator nilai 6 tadi kalau bisa 6, dikomparasi ya, antara yang sekolah di pusat kota ini jauh lebih tinggi ya dengan kalau yang kemarin di kan pinggir, perolehan tertinggi itu memang diperoleh oleh sekolah yang memang dikatakan, kalaupun dikatakan nomor 1 di Surabaya, ya itu memang nomor 1 di Surabaya. Tetapi kan karena kita menggunakan sistem yang berbeda untuk saat ini, kita mengusahakan supaya pemerataan kualitas pendidikan itu sama di kota Surabaya. Ini sedang berproses. Nah, sekarang berkaitan dengan jumlah guru ya. Tentu mutu atau kualitas pendidikan ini tidak lepas dari jumlah guru, yaitu kebutuhan antara rasio jumlah guru yang ada dengan siswa gitu ya. Nah, bagaimana untuk di Surabaya ini? Kalau jumlah guru yang ada di kota Surabaya yang saya katakan masih kurang. Kenapa? Karena memang jumlah guru di kota Surabaya ini memang masih belum sesuai dengan jumlah rombongan belajar yang ada di kota Surabaya. Khususnya apalagi nanti kalau ada guru yang memang double mengajarnya, maksudnya mata pelajarannya itu beberapa mata pelajaran, itu kan juga ada guru yang seperti itu. Lah, tidak itu kan spesifik tidak gitu spesifik, itu kan membuat guru tidak fokus. Dan selain itu juga selain memang jumlah guru di kota Surabaya ini kurang, masih banyak juga jumlah guru honorer di kota Surabaya. Seperti itu. Nah, ini saya juga dengar bahwa informasinya untuk perekrutan CPNS guru ini ternyata minim juga ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini kenapa kira-kira Ibu Iliana? Kenapa CPNS ini mengenai guru itu jadi kurang peminatnya gitu ya? Kurang peminatnya. Yang saya lihat gini, yang pertama, di kota Surabaya ini memang ada guru honorer, seperti itu. Nah, untuk guru yang akan mendaftarkan menjadi CPNS sendiri, itu kan masih memikirkan yang pertama antara honorer dengan CPNS ini kan apakah memang ada perbedaan atau bagaimana? Karena haknya juga tidak disampaikan dari awal. Terus pemerintah kota itu kurang tegas bahwa memang kalaupun CPNS itu langsung diberikan SK dan segera untuk dipekerjakan. Seperti itulah. Itu kan masih banyak yang agak molor, kira-kira 3 bulan lagi baru diberi SK. Terus sampai nanti ada kegiatan belajar mengajar yang tidak ada gurunya lah. Itu kan sangat membuang waktu kalau menurut saya, dan membuat anak-anak didik ini jadi merasa terlantar. Nah, kalau berkaitan dengan mungkin penghasilan, nah kalau menurut Bu Iliana sendiri, apakah di kota Surabaya ini sudah memenuhi standar ya untuk guru gitu? Kalau saya bilang guru sendiri ini kan termasuk UMK ya, dan juga ada untuk tunjangan juga kita udah memberikan seperti itu. Dan kalaupun memang di kota Surabaya ini yang saya katakan apakah sesuai, maksudnya ya kalau saya sih karena mungkin kita peraturan dari pemerintah pusat juga harus kita perhatikan ya, karena memang banyak sekali peraturan dari pemerintah pusat mengenai guru ini sendiri. Ya kalau memang seorang guru tanpa tanda jasa dengan segitu mungkin kalau saya sendiri menurut saya kurang. Tetapi kalaupun memang pemerintah pusat sudah memang memutuskan hal seperti itu, ya kita harus bagaimana seperti itu. Kalau dari sisi ini peran Dinas Pendidikan di Surabaya bagaimana untuk meningkatkan itu? Jadi artinya secara keseluruhan ya, kalau tadi berkaitan sama mutu karena jumlah gurunya yang kurang, ternyata jumlah guru yang berminat untuk mendaftarkan itu juga, Dinas Pendidikan ini punya action apa kira-kira untuk solusinya? Jadi kalau Dinas Pendidikan sendiri tetap ya, kalaupun memilah-milah guru itu seorang pendidik itu di Surabaya ini juga banyak komponennya, secara kurikulum dan secara satunya itu non kurikulum. Itu kan pasti dilihat ya, banyak sekali dari sistem-sistemnya itu banyak sekali. Di sana ada 8 yang berstandar nasional. Dan kalaupun dari Dispendik sendiri menyikapi bagaimana guru ini minimnya CPNS ya, kita juga masih punya guru honorer yang harus di PNS kan. Nah, itu gimana prosedurnya untuk ikutkan tes gitu ya? Iya, tetap semuanya itu pasti mengikuti tes. Dan apakah itu sudah dilakukan kira-kira bagaimana? Kemarin kita tanyakan, sepertinya mungkin karena memang kembali ke orangnya ya, kita sudah menghimbaukan, tetapi sepertinya memang guru-guru honorer itu masih, karena melihat teman-teman yang sudah mungkin mendaftarkan CPNS ini tetapi tidak mendapatkan
kepastian pada dirinya sendiri, mungkin mereka akan berpikir untuk 1000 kali lagi apakah melanjutkan untuk tesnya ataukah bagaimana gitu. Kalaupun memang dengan dia mengikuti tes dan dia sudah pasti ada kepastian dalam kelanjutan keberlangsungan pekerjaannya, karirnya itu pasti tidak mungkin lah pastilah akan banyak yang mengikuti CPNS itu tadi. Nah, gitu. Tadi ya berkaitan dengan tidak adanya kepastian. Jadi guru honorer sedikit galau gitu ya. Nanti saya tiba-tiba ikut CPNS, ini sudah saya lepas ya yang di sini. Nah, nanti tiba-tiba yang PNS-nya nggak keterima. Nah, sebelum kita bahas kepastiannya itu kayak haknya dia tuh kayak yakin nggak sih ini, yakin nggak sih nah, gitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu Liliana, kita saksikan dulu pariwara berikut ini. Baik, kembali di lobi belajar lebih memahami. Program ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber Ibu Liliana ya dari Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dan tema kali ini adalah membahas mengenai bagaimana mutu pendidikan di Surabaya berkaitan dengan jumlah guru yang ada. Nah, tadi kita sudah bahas ya Bu ya. Kenapa kok ada kegalauan dari guru honorer untuk bisa mengikuti CPNS tadi ya. Nah, tentunya kepastian yang diharapkan seperti itu. Nah, misalnya ini Bu, guru honorer ini kan sudah tahu ya datanya dari tiap-tiap sekolah ada berapa. Nah, apakah sudah ada dari dinas ini yang mengumpulkan mereka untuk diberikan semacam himbauan atau wawasan apa untuk bisa mengikuti CPNS ini? Kalau itu sih pasti udah ada ya, tetapi karena memang kembali kepada person to personnya sendiri ya. Mungkin mereka juga akan berpikir 1000 kali untuk hal-hal seperti ini dan juga dilihat dari peluang yang akan diterima oleh guru yang akan diterima di Kota Surabaya ini sendiri. Pastikan mereka akan memikirkan itu. Ataukah mungkin ada yang tidak memenuhi syarat mungkin? Nah kriteria itu pasti. S1 ya begitu. Itu ada beberapa memang ada beberapa faktor. Kembali ke personnya, syaratnya juga harus S1 dan juga banyak juga poin-poin lainnya seperti harus standar cara mendidiknya dan lain-lain itu kan pasti ada. Nah, itu kan jadi banyak faktor seperti itu khususnya sih ya kepada kelulusan dari beliaunya itu sendiri. Gitu. Dan mengenai jumlah guru ya tadi karena dikatakan bahwa Surabaya ini rasio kebutuhan guru dengan jumlah siswa kurang berimbang. Nah, sebenarnya idealnya berapa dan kekurangannya jumlahnya berapa kira-kira di Surabaya? Jadi gini, untuk di Kota Surabaya sendiri sebenarnya satu guru itu dengan 20 sampai 30 siswa. Mengampu 20 sampai 30 siswa. Mengampu 10 sampai 20 sampai 30 siswa. Tetapi di lapangan kita lihat itu satu rombel sendiri itu sampai dengan 36 siswa. Nah, itu kan kalau itu adalah guru yang memang fokus pada satu bidang pelajaran. Tetapi juga masih banyak guru yang double. Nah, itu kan membuat guru ini tidak sesuai gitu. Tidak sesuai dengan standarnya, tidak sesuai dengan standar nasional juga. Dan ini perlu banyak perbaikan dan banyak lah yang harus kita misalnya gini. Yang saya lihat kalaupun memang kekurangan guru ini dikarenakan guru-gurunya ini adalah misalnya ada guru yang pensiun terus nggak ada yang ada di dalamnya ini kan juga menjadi pertanyaan loh kenapa kalau memang dalam tahun ini kita harus melihat itu misalnya dalam tahun ini dalam awal tahun kita harus melihat jika di tahun ini itu ada guru yang memang akan pensiun. Di Surabaya ini ada berapa guru pensiun? Guru SD yang pensiun dan guru SMP yang pensiun. Nah, ini harus kita lihat dan ini berarti kita harus menyiapkan pengganti gurunya tanpa harus menunggu SK-nya diturunkan setelah gurunya ini pensiun. Jadi kan memang kita harus menghitung. Misalnya dalam 1 tahun ini ada sekitar 15 guru yang akan pensiun. Nah, kita harus menyiapkan berarti apakah memang ada kebijakan dari wali kota sendiri yang akan mengeluarkan mengenai guru honorer yang akan diangkat menjadi PNS karena untuk menggantikan guru-guru yang pensiun. Nah, ini harus kita
kita siapkan. Jadi harus dipaskan. Kalau memang guru pensiun ini akan diberhentikan misalnya, semua guru pensiun akan diberhentikan di bulan Maret. Di Maret itu juga harusnya sudah ada guru penggantinya. Tidak perlu kita menunggu SK wali kota atau SK-nya akan diturunkan di pergantian tahun ajaran. Oh, nggak mungkin bisa dong. Karena apa? Misalnya gini, di bulan Maret ternyata lah ini kan bulan-bulannya anak-anak mau kenaikan sekolah. Kenaikan kelas. Lah, kalaupun dengan cara seperti itu kita melihat adik-adik ini kenaikan kelas, terus mereka menggalau masalah gurunya karena gurunya tidak ada, terus habis itu nanti dengan nilainya yang turun gurunya yang disalahkan. Loh, kan harusnya itu memang dari Dinas Pendidikan sendiri sudah menyiapkan berapa sih guru yang akan pensiun, berapa sih guru yang akan pindah tempat, atau mungkin guru yang akan memang ada merencanakan pensiun dini lah. Itu harus kita pertanyakan, dan itu memang harus sudah dilakukan di awal tahun. Jangan di tengah-tengah tahun ajaran terus tiba-tiba pensiun, terus habis itu tidak ada gurunya. Ya sudah, nunggu aja 3 bulan loh. Nggak mungkin dong. Ini masalahnya masalah pendidikan. Nah, ini apakah sudah ada pembicaraan ya antara Pemkot dengan pihak Dewan untuk hal ini? Sudah. Sebenarnya kita sudah mengatakan itu, dan memang kalaupun mengenai yang dikatakan proses untuk itu sedang dikaji kembali mengenai itu, karena memang kita tidak tahu ya, terkadang ada pensiun ini, kadang ada yang mau pensiun dini, ada yang ini. Artinya tidak bisa terprediksi secara pasti, tidak bisa terukur gitu ya. Karena memang kadang pensiun dini itu dikarenakan beliaunya sakit atau apa, itu kan hal-hal yang tidak hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Kalau saya bilang itu one prestasi, kayak gitu, itu kan nggak mungkin tahu kita gitu kan ke depannya seperti itu. Tapi kalau dari sisi jumlah lulusan untuk pendidikan guru ini sebenarnya sesuai nggak sih dengan begini, artinya apakah memang jumlah mahasiswa untuk yang minat jadi guru ini berkurang juga, atau hanya mereka yang ikut CPNS yang menurun nih? Kalau dari sisi jumlah mahasiswanya gimana? Kalau kita lihat dari dari jurusan FKIP ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ilmu Pendidikan. Banyak yang lebih memilih untuk menjadi guru TK yang saya tahu itu. Justru guru TK. Sedangkan yang untuk yang menjadi pendidik untuk di SD dan SMP ini kan yang kurang yang SD SMP justru. Jadi kan memang kalaupun memang seperti PAUD. Kalau PAUD sih memang ada bundanya yang ada di daerah sana. Tetapi banyak yang lebih memilih lebih baik saya mengajar guru TK karena saya happy. Ada yang bilang kayak gitu. Ya wajar lah, kalaupun memang fresh graduate dia memilih ngapain harus yang terlalu ini dia lebih agak susah diatur, lebih ke passionnya. Passion saya suka dengan anak-anak gitu. Tetapi saya kalau saya melihat dengan pendidik yang harus berjenjang di SD, mungkin mereka akan berpikir kembali seperti itu. Yang saya tahu sih memang kebanyakan lebih memilih untuk di TK. Yang saya tahu ya. Makanya kemarin banyak teman-teman saya tuh, kenapa sih kok ambil enak di TK? Katanya lebih menyenangkan. Jadi ada alasan tertentu ternyata ya kenapa guru lebih banyak. Memang kembali ke personnya ya. Kalau memang, jadi kalaupun guru sendiri itu kan memang banyak yang harus dilakukan. Misalnya dia kalau sudah diangkat CPNS pun dia harus sertifikasi dan lain-lain. Tapi kalau guru TK aku happy-happy aja lah. Repot juga gitu kan. Kembali ke orangnya sendiri sih lebih tepatnya gitu. Dan sekarang mau tanya lagi Ibu Yuliana, apakah dengan jumlah guru ini di sekolah swasta juga terpengaruh atau hanya di sekolah SD negeri yang kurang jumlah gurunya ini? Kalau sekolah swasta sih yang saya tahu sih bukan terpengaruh mengenai gurunya, tetapi ke muridnya malahan. Tapi bukan ke gurunya. Kalau gurunya insya Allah sih sudah memenuhi Sudah memenuhi, tetapi kalau yang siswanya yang kurang di sana seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan ini ya? Tidak ada kaitannya sih, cuman memang banyak tetapi memang kan swasta memiliki kebijakan sendiri ya. Apakah memang dia mengajarkan untuk khusus satu mata pelajaran ataukah memang dijadikan 2 mata pelajaran. Itu kan memang tergantung kepada yayasan pada sekolah swasta sendiri. Nah ini tadi ya berkaitan dengan minimum guru ini menjadikan satu guru bisa mengajar lebih dari 1 mata pelajaran. Nah ini
bagaimana kaitannya dengan kelulusan tadi ya. Jadi misalnya nih ada satu guru mengajar 2 sampai 3 gitu ya. Kualitasnya ini pernah dicek nggak sih? Ternyata kalau dengan tahun kemarin dan sekarang karena guru-guru sekarang jumlahnya berkurang ternyata menurun atau meningkat. Nah, kita jangan jawab dulu ya Bu Liana. Kita akan lanjutkan kembali setelah pariwara berikut ini. Baik, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami. Program Lobi kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Nah, kita lanjut ngobrol ya dengan Ibu Yuliana sebagai perwakilan dari Komisi D DPRD Kota Surabaya. Nah, tetap dengan tema kita kali ini adalah bagaimana mutu pendidikan di Surabaya berkaitan dengan jumlah guru yang ada. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya lebih lanjut ya Bu mengenai guru ini, dan ternyata begini Bu. Tidak hanya guru saja, maksudnya jumlahnya yang mempengaruhi kualitas ya kan, tentu saja. Nah, ini kira-kira faktor apa saja juga Bu yang menentukan mutu pendidikan di Surabaya selain jumlah guru? Kalau bukan hanya dari segi guru saja sih kalau menurut saya ya, apalagi semua itu harus ditunjang oleh fasilitas yang ada di sekolah itu tadi sendiri, karena memang tidak mungkin anak didik kita itu akan berkembang jika memang di sekolahnya itu tidak tidak mendukung fasilitasnya. Jadi sarana dan prasarana prasarananya, khususnya misalnya gedung sekolahnya, kelasnya, lingkungannya, dan juga posisi sekolahnya itu sendiri itu di daerah mana. Dan itu semua itu kalau menurut saya itu kembali dalam satu faktor bagaimana kita akan menjadikan anak didik ini menjadi anak yang berkualitas nantinya. Karena memang kalau memang dari fasilitas saja tidak memenuhi, itu paling tidak itu pasti akan berpengaruh kepada anaknya sendiri. Terus bagaimana lingkungan di sana, di lingkungan sekolahnya itu pasti akan mempengaruhi outcome-nya nanti bagaimana lahirnya anak itu, lahirnya nanti lulusan dari sana itu bagaimana. Nah, sekarang begini, saya juga ingin tahu lebih pasti mengenai sarana prasarana di Surabaya. Dari keseluruhan ya, utama SD negeri ya, atau SMP negeri, SMA negeri, ini bagaimana? Apakah dari sisi sarana dan prasarana ini sudah memadai atau belum? Kalau kita ngomong angka ya, kira-kira. Angka apa nih? Angka misalnya sekolahnya dari 100%, atau kira-kira yang sudah memenuhi syarat nih sekian persen, yang belum masih jadi PR, nah yang harus ditingkatkan berapa persen gitu? Kalau saya sendiri bilang di Surabaya masih banyak lah yang harus dibenahi mengenai sarana prasarana. Apa yang paling banyak ini dari sisi sarananya? Dari sisi gedung sekolah dan kelasnya. Maksudnya karena jumlahnya tidak memenuhi dan tidak sesuai standar nasional ya. Contoh maksimal 30 diisi berapa misalnya? Satu rombel itu 30 orang gitu kan ya. Itu bisa diisi sampai 40. Berarti udah over capacity ya? Udah over capacity dan memang masih ada SD-SD di Surabaya ini yang memang masih yang kurang diperhatikan sekali, bahkan cuman memiliki 5 kelas padahal jumlah SD aja udah 6 kelas gitu kan. Sedangkan dalam satu sekolah itu kita membutuhkan kelas 6, terus belum ruang guru, belum ruang BK dan lain-lain, seperti itu ruang kepala sekolah. Nah, sedangkan di sana hanya ada 6 ruangan. Lah kalau udah 6 ruangan berarti pasti harus ada yang masuk siang dan ini dan menurut saya efektivitas dari sekolah yang masuk siang itu menurut saya sih memang kurang. Ya, karena apa? Secara psikologi sendiri itu kita dapat menerima pelajaran dengan maksimal itu pada saat pagi hari. Gimana memang fresh-freshnya anak-anak itu bangun tidur dan lain-lain. Itu dan pasti juga tidak panas. Kecuali ya memang sekolah dasar negeri di Kota Surabaya ini sudah dipenuhi dengan AC. Lah itu kan nggak semua sekolah, itu memang tergantung kepada kebijakan sekolah itu sendiri. Bahkan SMA aja masih banyak kok yang belum ada AC-nya, apalagi SD gitu kan. Ada kipas aja alhamdulillah kita gitu kan. Cuman memang kita akan terus memperbaiki hal itu. Kita akan terus mengevaluasi bagaimana sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya. Memang masih banyak yang
sarana prasarana ini yang harus kita perbaiki dan harus kita tindak lanjuti secara langsung. Oke. Jadi dengan over capacity mungkin belum tentu juga punya AC, ada yang kipas aja alhamdulillah. Ini tentu sangat mempengaruhi kenyamanan siswa dalam menerima ilmu tentunya ya. Betul. Nah, kemudian begini Bu, selain dari AC ya contohnya ya. Tadi kalau jumlahnya juga banyak, ini kan otomatis guru juga mengajarnya lebih ini lagi ya. Artinya tentu berbeda ya, kita mengajar 30 siswa dengan 40 siswa pasti hiruk pikuk seperti itu ya. Jangan kan gitu, guru itu pasti akan apa ya, akan ada sisi di mana beliau akan merasa terlalu banyak siswa itu juga tidak akan menerima apa yang akan disampaikannya. Tidak optimal gitu. begitu tidak ya. optimal, apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, apa yang dipelajari itu tidak akan optimal. Bahkan apapun misalnya menyampaikan satu materi itu mungkin perlu sampai 2-3 kali pertemuan, padahal itu kalau misalnya itu sesuai dengan standar dan maksimal rombel yang seharusnya itu mungkin cukup 1 kali pertemuan lah. Ini kan dari sisi waktu, efektivitasnya dan apa namanya dari penyampaian kepada anak didik kita itu kan juga mempengaruhi semua itu. Gitu. Nah, kemudian begini Bu, karena tadi ada beberapa yang harus ditambah ya, terutama prasarana kelasnya ada yang kurang. Nah, ini apakah Pemkot sudah ada anggaran ya? Kan tentunya bisa melihat, memetakan, oh ternyata di Surabaya ini yang kurang untuk ditambah kelas. Nah, ini apakah sudah dibuat rencana sedemikian rupa itu untuk menambah ruang? Penambahan ruang dan penambahan kelas untuk apa namanya, untuk beberapa sekolah memang sudah kita anggarkan. Bahkan kemarin itu ini tahun 2020 ya tentunya. 2020. Ya. Kalau saya tidak salah ya sekitar 40 sekolah, 40 SMP dan 100 SD kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ya, yang saya ingat seperti itu. Nah, itu yang akan ditambah ya jumlah kelasnya. Oke. Berarti artinya sudah ada solusi ya dari Pemkot Surabaya. Nah, sebenarnya sudah kita anggarkan, tinggal bagaimana nanti penyaluran yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya kepada Dinas Pendidikan yang akan juga disampaikan kepada sekolah yang sudah kita anggarkan. Oke, nah ini sudah harus targetnya sampai tahun ini selesai atau gimana itu? Harusnya seperti itu, bahkan sebelum kemarin itu targetnya itu adalah sebelum tahun ajaran baru kelas, ya? Tahun ajaran baru. Oke, nah gini Bu, terkait tadi masalah guru honorer ya, kita kembali ke guru honorer, apakah sejauh ini menurut pengamatan Dewan, sudahkah pemerintah ini memberikan hak-haknya sesuai yang diinginkan? Atau masih banyak yang datang ke sini menuntut haknya untuk, nah ini bagaimana? Mungkin bisa diceritakan ya gimana? Kita nggak menutup itu juga ya, memang semua ini sudah kita anggarkan dan juga sudah kita sudah kita anggarkan. Sebenarnya juga harusnya mendapatkan apa yang harusnya didapatkan oleh guru honorer, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa memang guru honorer ini tidak penyampaiannya mungkin kurang maksimal ya, karena memang ada kebijakan-kebijakan tertentu yang memang mungkin tidak tersampaikan kepada guru itu gitu. Jadi kita sendiri juga kalaupun dikatakan masih banyak yang kesini, masih ada yang kesini. Tetapi lebih kepada mungkin ini kalaupun kesini itu sedikit, kita yang waktu turun itu juga banyak yang menyampaikan bahwa saya seorang guru dan saya tidak mendapatkan haknya gitu kan. Tetapi kalaupun ini memang mungkin ya, karena kita juga yang saya amati beberapa bulan terakhir ini bahwa memang kita sudah menganggarkan, tetapi masih banyak yang mundur seperti itu. Tetapi maksudnya dari pihak sekolah belum memberikan haknya? Iya, memang mungkin dari pihak sekolah belum memberikan, lebih tepatnya mungkin dari memang sistemnya mungkin akan sedang proses pembaruan mungkin ya. Gitu. Pergantian sistem. Pergantian sistem mungkin ya. Nah, kemudian dengan adanya tadi guru yang kesini, pihak Dewan apakah sudah meneruskan kepada pihak sekolah? Misalnya ini ternyata guru honorer dari sekolah A, B, C. Nah, ini sudah jadi kemarin itu kalaupun sekolah? emang guru honorer sendiri itu misalnya gini kan, sebenarnya guru honorer itu kan mendapatkan tunjangan khusus ya dari kita. Jadi memang sudah dianggarkan. Cuman terkadang memang penyampaiannya dan
apa ya istilahnya pendapatan mereka mendapatkan itu mundur gitu loh. Jadi ini memang penerimaannya itu tidak sesuai dengan jadwalnya. Jadi yang dikeluhkan sebenarnya bukan nominal saja, tapi jadwal penerimaan gitu. Kalaupun nominalnya sendiri sih itu sih sudah sesuai ya dengan yang berlaku. Tinggal kembali lagi bahwa memang tunjangan itu kalau ini untuk sekolah negeri pastinya sudah sesuai. Dan apakah guru honorer ini juga menjadi salah satu solusi bagi Surabaya untuk menambahkan jumlah pengajarnya? Baik, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baik, Bolo, kembali di lobi belajar lebih memahami. Program kita kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Bersama saya Fenty Zulan dan Ibu Juliana di sini ya, dari Komisi D DPRD Surabaya, masih dengan tema mutu pendidikan di Kota Surabaya berkaitan dengan jumlah guru yang ada. Nah, sekarang saya mau nanya tadi ya, masalah guru honorer. Apakah dengan adanya guru honorer ini sudah menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan jumlah guru sesuai dengan kebutuhan gitu mungkin, Bu Yana? Apakah sudah menjadi satu solusi? Menjadi salah satu solusi iya, karena lebih membantu karena di saat kita memang tidak mendapatkan mencukupi guru yang memang memadai seharusnya, dengan guru honorer ini kita terbantu sekali gitu, karena memang karena guru honorer sendiri kan memang sudah saya sudah mengerti bagaimana keadaan di sekolahnya sendiri kayak gitu. Jadi yang saya katakan, kalaupun ini membantu dan tinggal bagaimana upaya kita supaya memang guru honorer ini dapat kita jadikan sebagai guru tetap. Dan menurut Ibu Juliana nih ya, sebetulnya upaya apa sih yang harus dilakukan oleh Pemkot, oleh dinas terkait agar jumlah guru ini tidak minim? Nah, ini apa sebetulnya upaya yang bisa dilakukan? Yang upaya yang dapat dilakukan adalah salah satunya adalah dengan cara perekrutan dengan guru honorer ini dijadikan sebagai guru tetap. Kalau saya seperti itu, karena apa? Guru honorer sendiri ini ya sudah mengabdi puluhan tahun, bahkan paling tidak itu sudah terhitung secara seumur hidupnya lah udah menjadi guru honorer. Tetapi harusnya kita lihat dari sisi itunya. Jadi tidak melulu kita memang betul kita melihat menjadi seorang guru tetap itu harus berdasarkan harus S1 dan cara mendidiknya terus. Tetapi kita juga harus melihat bahwa memang tanpa guru honorer kita tidak akan terbantu kalau kita sampai kewalahan mengatasi guru-guru misalnya yang tadi pensiun dan lain-lain seperti itu. Nah, sekarang kita mau tahu juga dari Ibu Liana ya mengenai kriteria kualitas guru yang bagus atau yang baik itu seperti apa sebetulnya? Kalau dari saya sendiri ya, kriteria guru yang berkualitas ya. Yang berkualitas. Seperti apa, Bu? Jadi gini, sesuai dengan standar yang ada di nasional bahwa memang guru itu harus dengan standar S1 pendidikan. Dari sisi background pendidikan, tetapi juga ada bagaimana cara mengajarnya, teknik mengajarnya, terus harus mengikuti zaman juga, karena kalau saya bilang jadi harus update, nggak textbook gitu ya? Iya dong, nggak hanya kita, mengingat kita juga adalah kota pintar. Kita adalah Surabaya Smart City kan ya, dimana Surabaya Smart City ini juga harus dengan kemajuan teknologi yang sudah ada. Jadi gurunya nggak boleh gaptek lah. Nggak boleh. Jadi kalau memang pun itu memang seperti yang tadi, kalaupun guru honorer ini 20 tahun sudah mengabdi ataupun berpuluh-puluh tahun mengabdi, juga harus mengikuti zaman. Kita tidak bisa mempertahankan seseorang yang tidak bisa mengikuti zaman dengan adanya kemajuan teknologi dan kemajuan di kotanya sendiri. Nggak kudet lah ya. Nggak kudet dong. Lah, itu kan menjadi faktor-faktor tertentu ya. Dan juga cara mengajarnya mungkin kepada dan lebih kreatif kepada anak-anak dan pendekatan kepada anak didiknya itu harus juga dimaksimalkan, walaupun memang sekarang
semuanya serba online, betul. semuanya serba apa namanya ini serba no textbook, tetapi serba digital dan lain-lain. Tetapi tetap bagaimanapun secara psikologis itu anak didik itu harus didekatkan dirinya secara langsung. Nah, berarti kalau bisa saya simpulkan juga harus ada sinergi antara guru dan siswa, harus ada timbal balik ya. Betul. Jadi guru harus ini saling. harus saling mengisi ya. Jadi dilibatkan siswanya. Mungkin seperti itu ya maksudnya. Jadi nggak hanya memberikan satu arah, memberikan instruksi, nah tapi menggali siswa, ayo kamu lebih aktif lagi, memberikan ide-ide kreatif. Karena gitu kalau tidak gitu kita juga harus open minded ya, karena memang anak-anak zaman sekarang itu lebih out of the box cara berpikirnya, lebih out of the box. Tidak tidak memungkiri bahwa anak SD pun sekarang sudah bisa cara berbicaranya, cara menyampaikan pendapatnya, cara dia ingin menyampaikan ini loh, saya ingin ini dan ini. Itu kita tidak bisa memungkiri, itu memang yang terjadi saat ini. Dan mungkin kalaupun mohon maaf zaman dulu kalau misalnya guru digituin, loh kok tidak sopan, terkesan tidak sopan, tetapi inilah era digital saat ini. Ini era digital saat ini, era digital, dan ini emang harus yang ada di kota pintar seperti kota Surabaya. Jadi kalau bisa dikatakan seperti ini ya, siswa ini tidak hanya mendapatkan informasi di sekolah, ya kan? Dia bisa bebas mengakses semua informasi dari dunia internet. Bahkan mungkin yang gurunya nggak tahu, dia lebih tahu dulu. Bisa seperti itu ya? Itu artinya, bisa jadi. Makanya kan jangan sampai nih guru itu kalah, bukan kalah ya, lebih tahu muridnya nih kayak gini, ini loh Bu gini. Ya jangan sampai hal itu terjadi. Jadi memang kekreativitasan, up to date-nya guru dan cara memang bagaimana cara penyampaian seorang guru kepada anak didiknya itu harus ditingkatkan lagi dan harus lebih kreatif lagi. Jadi kalau saya bisa simpulkan lebih multi talent ya. Lebih multi talent bahkan dengan cara mungkin dengan cara kekinian yang saya pernah lihat itu juga yang saya salut kalau nggak salah di daerah kota lain itu ada seorang guru kesenian, dia lebih dengan cara supaya muridnya ini lebih mengembangkan dirinya. Dia men-share, ayo apa yang telah kita pelajari harus kita share dan kita kita upload ke YouTube dan lain-lain, di sosial media dan lain-lain. Itu bahkan memang menurut saya kreatif ini kreativitas seorang guru dan ini Pak kalau dari kacamata saya itu perlu dicontoh oleh guru-guru di kota Surabaya. Nah, jadi di sini peran guru harus lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi tentunya ya. Kalau waktu beberapa tahun zaman saya kemarin itu yang dituntut untuk aktif adalah muridnya. Tetapi untuk zaman era digital saat ini, guru aktif, murid juga aktif. Supaya apa? Supaya nanti anak bangsa yang dilahirkan dari sekolah itu pasti akan menjadi anak bangsa yang luar biasa. Jadi saya juga tahu ini ada seorang guru juga yang bisa menjadi inspirasi ya Bu Iliana di kota lain juga. Jadi dia itu mengajar matematika. Tapi karena kebanyakan siswa mungkin terlalu jenuh kalau matematika harus hanya melihat angka-angka. Tapi seorang guru ini ternyata dia menggunakan alat peraga, menggunakan banyak sekali alat peraga. Jadi seolah-olah siswa ini tidak terasa dia sedang belajar matematika. Jadi dapat banyak penghargaan juga. Jadi bisa menginspirasi guru yang ada di Surabaya tentunya. Lebih kalau memang adanya guru-guru yang seperti itu inovasi-inovasi baru pada zaman saat ini itu memang harus kita sangat diperlukan sekali. Bahkan kalau memang ada hal yang memang menginovasi dan ada kreativitasan dari kota lain, itu yang saya katakan janganlah malu untuk berilmu lagi, menuntut ilmu lagi, karena tidak ada batasan waktu untuk belajar. Tidak ada batasan waktu untuk belajar ya. Kalaupun memang merasa udahlah sudah cukup saya untuk belajar dan lain-lain. Saya rasa di saat orang sudah istilahnya di saat beliau sudah pensiun pun itu menurut saya masih banyak pembelajaran hidup yang lain. Iya, betul sekali. Nah, sekarang begini Bu, selain mengenai guru ya, tentu kualitas pendidikan ini mencakup banyak hal. Nah, kita akan bahas lagi setelah pariwara yang berikut ini. Baik, Bolo, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami.
Dan program ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Masih bersama saya Fenty Zilan dan Ibu Yuliana di sini dari Komisi D DPRD Kota Surabaya, dan dengan tema mutu pendidikan berkaitan dengan jumlah guru yang ada. Nah, tadi kita sudah bahas banyak banget ya, menarik sekali temanya. Nah, Ibu Yuliana, sekali lagi saya ingin menanyakan ya mengenai mutu pendidikan. Tadi kan sudah dibahas mengenai jumlah gurunya, kualitas gurunya, kemudian sarana dan prasarana. Ataukah masih ada faktor lain yang menentukan mutu pendidikan itu sendiri? Oke. Yang menentukan mutu pendidikan itu sendiri lebih kepada juga kita menunjang fasilitas juga kepada anak didik kita juga. Mutu pendidikan memang porosnya adalah pada guru, seorang pendidik, tetapi anak didiknya juga harus lebih diperhatikan. Bagaimana kalaupun memang mutu pendidikan itu misalnya kita lihat anak didik kita memang dirasa memang kurang dan butuh ekstra perhatian, ya harus kita perhatikan. Karena memang penyampaian dan penerimaan seorang anak itu tidak mungkin sama, tidak mungkin sama rata. Jadi kalaupun memang kualitas dan mutu pendidikan ini memang misalnya ya dari kualitas mutu pendidikan Kota Surabaya sudah bagus, tetapi gurunya juga sudah bagus, sarana prasarana sudah bagus, tetapi memang pada dasarnya juga kembali kepada personal anak didik itu sendiri. Berarti kalau kita bisa, dan ini yang saya harapkan adalah tidak dari mutu pendidikan saja, tidak dari sekolah saja, dari tetapi keluarga? Memang dari keluarga. Kalaupun memang guru adalah orang tua anak di sekolah, dan memang siapa yang mendidik anak-anak ini di terutama sekolah mungkin adalah pendidikan moral ya. Betul. Dan tetapi khususnya kalaupun di rumah itu juga ada waktu untuk orang tua menyempatkan paling tidak ya minimal sekitar 60 menit ataupun 90 menit untuk anaknya, khusus fokuskan kepada anaknya, di mana di saat itu memang adalah saat belajar, dan jauhkan anak-anak itu dari gadget, jauhkan itu dari biasanya jam di atas jam 6. Nah, itu sudah no gadget gitu ya. Harusnya kan seperti itu. Dan memang kalau saya harapkan itu tidak hanya di kalangan misalnya anak SD ataupun SMP yang SD dan SMP yang ini ya, yang misalnya SD SMP negeri mungkin yang favorit dia memang harus seperti ini aturan dari sekolah dan lain-lain. Dan apalagi SD SMP swasta itu lebih ketat lagi seperti itu kan, lebih disiplin. Kalau saya katakan itu semua itu harus disamaratakan, bahkan tidak mengenal entah itu kalangan bawah, tengah dan atas, itu semuanya harus disamaratakan. Karena apa? Ini yang akan menghasilkan anak bangsa nantinya akan menjadi apa. Jadi kalau bisa saya simpulkan ada keterlibatan keluarga di dalamnya untuk kedisiplinan, untuk kemandirian tentunya. Nah, kan kalau memang hanya berporos pada sekolah saja itu seperti cinta bertepuk sebelah tangan gitu kan ya. Makanya perlu ada parenting mungkin ya. Betul. Memang jadi penguatan kepada orang tua sendiri itu juga harus ada. Jadi tidak hanya pada guru, tetapi kita juga harus menguatkan, kita harus juga koreksi diri kepada orang tua di rumah itu bagaimana. Karena juga orang tua ini kan juga guru untuk anak-anaknya. Guru pertama kali anaknya adalah ibu dan bapaknya sendiri. Jadi di keluarga yang lebih utama. Nah, karena sekarang banyak sekali ya Bu Yana campaign di sekolah-sekolah itu bahwa gadget hanya diperbolehkan di hari-hari tertentu. Nah, jangan sampai di rumah ternyata tidak berlaku seperti itu, orang tuanya memberikan kebebasan. Nah, ini kan akhirnya nggak matching ya. Terkadang kan memang mungkin yang saya tahu ya kayak orang tua ya saya sendiri juga belum jadi orang tua ya Mbak ya. Cuman yang saya tahu mungkin dengan anaknya diberi gadget diam kayak gitu. Itu malah yang menurut saya itu adalah hal yang salah besar. Walaupun saya belum jadi orang tua, tapi saya melihat ini patutnya nggak seperti ini gitu. Bahkan seperti kalau saya sendiri yang memang belum berkeluarga dan belum menjadi orang tua itu, saya lihat seperti kalau kita berkumpul dengan orang tua malah kita ngelihat gadget masing-masing, tidak berbicara. Nah, ini juga harusnya menjadi titik poin kita bagaimana nanti mutu pendidikan itu juga akan berdampak dari situ. Nah, satu hal lagi Bu Yuliana,
bagaimana dengan kurikulum ya. Nah, selama ini kita tidak terlepas dengan kurikulum, termasuk bagaimana kebijakan pemerintah pusat. Ada UN, nggak ada UN, saya ingat banget ini ya. Karena UN waktu tempo hari beberapa tahun lalu adalah sebagai penentu kelulusan. Nah, itu ternyata banyak yang mungkin maaf ya bunuh diri sampai stres. Nah, ini ternyata dengan menteri yang baru ada kebijakan tahun 2021 ya, itu dihapus. Nah, ini kalau menurut Bu Liana bagaimana? Saya mendukung sebenarnya dengan Mas Menteri ini menghapuskan UN ya, tetapi mungkin memang kita tidak memungkiri ya bahwa negara kita ini adalah negara yang udah seperti adatnya itu UN. Kalau tiba-tiba nggak ada UN itu mungkin anak didik kita itu kayak adik-adik itu kayak kaget loh kok nggak ada UN terus aku ini lulus itu dari mana? Nah, sedangkan selama ini itu kan titik porosnya mereka itu melihat sebuah kelulusan dirinya dia sendiri itu dari standarnya dia tuh aku lulus UN, aku mau masuk sekolah ini, aku mana. Itu kan memang kembali lagi, nah ini kita harus membiasakan diri, oh dengan tidak ada UN, solusinya berarti dengan cara ini berarti akan lulus semuanya, dan tidak memang apa ya, adik-adik itu jujur memang pada saat dengan adanya UN itu akan depresi berat ya. Akan merasa aduh kok nggak bisa teman-temannya sudah istilahnya sudah melejit pesat tetapi dianya kok di sini aja. Memang itu akan menjadi faktor apa ya, faktor alam bawah sadarnya itu mengatakan bahwa apakah saya ini bisa atau tidak bisa kayak gitu. Hanya jadi minder gitu. Jadi minder. Cuman kalau menurut saya mendukung sekali dengan hal itu karena memang secara psikologis juga itu bisa membantu adik-adik ini lebih semangat untuk nantinya belajar semangat belajar. Meskipun nggak ada UN jangan sampai nggak belajar. Cuman memang apa ya, tetapi yang saya khawatirkan malah tetapi mungkin dengan caranya tidak ada UN, kita juga harus memaksimalkan kurikulum kita ini mungkin lebih ditingkatkan standarnya seperti artinya itu. Ada standar juga dari sekolah mungkin ya, meskipun tidak berupa UN tapi standar kelulusan dari sekolah masing-masing. Kalaupun standar kelulusan dari sekolah masing-masing memang betul ya Mbak ya, karena memang kita harus melihat dari kemampuan dari anak-anak yang ada di sekolah itu. Tetapi saya berharap sekali paling tidak di satu wilayah ini harus standar dari kesulitan dari sebuah apa ini namanya sebuah soal itu bisa sama. Jadi memang kita ini supaya apa? Supaya anak-anak ini menyemangati dirinya itu lebih semangat lagi untuk memotivasi. Jadi biar siap untuk nanti ke depannya kalaupun ada nggak diterimanya, ada buruknya, ada baiknya, itu mereka juga akan siap menerima apapun itu gitu. Karena kalau anak-anak kan kadang nggak siap untuk menerima yang buruk, siapnya menerima yang baik. Nah, itu kan perlu kita ajarkan juga gitu. Dan ini pertanyaan terakhir untuk Juliana ya. Setelah kita bahas semuanya tadi, sebetulnya apakah saran yang diperlukan untuk pihak-pihak masing-masing pihak ya, untuk Pemkot, kemudian untuk keluarga, untuk siswa, untuk orang tua maksud saya, kemudian untuk guru dan dinas terkait, ini apa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Surabaya? Apa yang bisa disampaikan dengan? Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Surabaya khususnya untuk guru ya, kalau saya bilang untuk guru harus dari Bapak Ibu guru yang terhormat, mungkin nanti kedepannya lebih semangat melatih mendidik adik-adik supaya adik-adik ini juga siap untuk bermasyarakat, siap untuk mengemban bagaimana nanti apapun yang akan diterima olehnya, dan juga supaya adik-adik ini mempersiapkan diri menjadi penerus bangsa yang luar biasa. Dan untuk orang tua di rumah juga lebih memperhatikan anak-anaknya, karena apa? Memang tanpa perhatian dari orang tua pun dan jika hanya perhatian dari seorang guru pun itu pasti akan bertepuk sebelah tangan, dan itu akan menjadi psikis yang menjadi psikologi yang buruk untuk anak kita. Jadi saran saya, tinggalkan gadget kalian di saat pukul 6 sampai pukul 8 malam, fokuskan kepada anak dan akan menjadi anak bangsa yang luar biasa. Baik, luar biasa sekali Juliana. Mudah-mudahan boleh ada di rumah
bisa memetik semua manfaatnya dari obrolan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Akhirnya saya Fenty Zulan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.